pertama, apa Vicky itu lebih suka sejarah yang pemahaman atau hafalan? Yang kedua itu pas belajar sejarah lebih aktif gurunya atau siswanya? Yang ketiga itu bagaimana sih cara guru membuat siswa sadar pentingnya belajar sejarah? Bagaimana caranya guru membuat siswa sadar pentingnya belajar sejarah? Yang keempat itu cara belajar sejarah apa yang menurut Vicky itu menarik, jadi nggak ngebosenin? Atau sambil diskusi atau gimana gitu? Oke. Ada nggak misalnya tuh sejarah daerah Vicky, sejarah lokal pernah diajarin di kelas atau sejarah umum aja? Kalau Vicky sulit belajar sejarah itu biasanya karena apa? Pertanyaan selanjutnya tuh, apa kesulitan Vicky saat ngerjain soal esai yang berkaitan sama sejarah? Kalau biasanya kan kasih soal esai gitu, waktu belajar sejarah itu menurut Vicky itu apa yang buat sulit gitu? Oh. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru membuat pelajaran sejarah jadi lebih menyenangkan? Ya. Terus menurut Vicky itu kenapa siswa kurang semangat belajar sejarah? Ya. Mungkin dari itu mungkin tidak ada yang suka sejarah. Pertanyaan selanjutnya itu, apa guru Vicky itu pernah pakai media film atau media digital gitu saat pelajaran sejarah? Oh. Terus pernah nggak sih guru Vicky membuat kuis sejarah di kelas? Selanjutnya, apa cerita dari orang tua atau misalnya kakek nenek gitu tentang sejarah membuat Vicky lebih tertarik belajar sejarah atau enggak? Yang terakhir, kendala apa yang sering Vicky alami saat belajar sejarah dan solusinya? Apa Akbar lebih suka ujian sejarah, pemahaman, atau hafalan? Yang kedua, siapa yang lebih aktif saat pelajaran sejarah? Gurunya atau siswanya? Yang ketiga, bagaimana sih cara guru membuat Akbar sadar pentingnya belajar sejarah? Memberi nasihat. Yang keempat, cara belajar sejarah apa yang menurut Akbar menarik? Apa sejarah lokal pernah diajarkan di kelas Akbar? Misalnya tuh sejarah tentang daerah Akbar. Sejarah tentang daerah Akbar itu pernah diajarin di sekolah gitu. Terus kalau
Akbar sulit belajar sejarah tuh biasanya karena apa sih? Tidak fanatik. Yang selanjutnya, apa kesulitan Akbar saat ngerjain soal esai sejarah? Menuliskan. Terus, bagaimana cara guru-gurunya Akbar buat pelajaran sejarah tuh jadi menyenangkan? Memberi contoh melalui media Google. Terus, kenapa rata-rata siswa itu kurang semangat belajar sejarah? Terus, selanjutnya, apakah guru pernah mengaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Apakah gurunya Akbar sering memakai media film atau digital saat mengajar? Pernah nggak sih gurunya membuat kuis sejarah di kelas? Menyenangkan atau enggak? Oke. Terus, apakah Akbar pernah dengar cerita dari orang tua atau kakek nenek tentang sejarah itu? Menarik nggak? Yang terakhir, kendala apa yang sering Akbar alami saat belajar sejarah dan solusinya? Kendala apa yang sering Akbar alami saat belajar sejarah? Dan solusinya itu apa? Cuci muka. Nabila itu lebih suka belajar sejarah yang pemahaman atau hafalan? Pemahaman. Kalau di kelas, siapa yang lebih aktif saat pelajaran sejarah? Gurunya atau siswanya? Dua-duanya, soalnya ada pembagian waktu juga. Oke. Terus bagaimana guru bisa membuat siswa sadar pentingnya belajar sejarah? Dengan ada beberapa tekniknya kayak mulai dari pemberian video atau pembelajaran pemahaman yang lainnya. Terus cara belajar sejarah apa yang menurut Nabila menarik? Menonton videonya dari HP atau yang Terus apa sejarah lokal atau sejarah daerah Nabila pernah diajarkan di kelas? itu nggak ada sih, lebih ke daerah Jawa atau yang lain. Oke. Selanjutnya, kalau Nabila sulit paham sejarah itu biasanya karena apa? Karena ada kurang pemahaman dan biasa kalau kurang paham harus nanya ke guru atau teman sebangku. Terus, apa kesulitan terbesar Nabila saat ngerjain soal esai sejarah? Soalnya terlalu panjang, jawabannya itu terlalu panjang. Jadi kadang kita buat ringkas aja jadi agak sulit. Terus, bagaimana guru membuat pelajaran sejarah jadi lebih menarik? Dengan ada beberapa games yang soal pertanyaan tentang sejarah. Terus, kenapa siswa kadang tuh kurang semangat belajar sejarah? Karena ada merasa bosan soal mata pelajarannya. Kayak teknik pelajaran itu kurang sulit, jadi mereka lebih cepat bosan. Terus, apakah guru Nabila ini pernah mengaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Terus, yang tadi ya, guru Nabila kan pernah memakai film atau media digital saat belajar sejarah. Oke. Selanjutnya, apa guru Nabila pernah membuat kuis sejarah di kelas? Pernah. Menyenangkan nggak? Senang. Selanjutnya, apakah cerita dari orang tua atau kakek nenek gitu membuat Nabila tertarik belajar sejarah? Lumayan tertarik. Yang terakhir ya, kendala apa yang sering Nabila alami saat belajar sejarah dan solusinya? Yang tadi kurang memahami karena terlalu panjang atau terlalu sulit dipahami, dan biasanya nanya langsung ke guru atau nanya ke teman yang paham. Alivia itu lebih suka ujian sejarah berupa pemahaman atau hafalan? Hafalan. Terus, waktu belajar sejarah itu yang lebih aktif gurunya atau siswanya? Gurunya.
Yang selanjutnya, bagaimana guru membuat siswa sadar pentingnya belajar sejarah? Mungkin bisa memasukkan metode-metode lain yang membuat siswanya itu betah belajar sejarah. Terus, cara belajar sejarah apa yang menurut Alifia itu paling menarik? Itu tergantung dari minat masing-masing sih. Kalau saya kan mungkin sejarah tentang kerajaan Jawa di masa lalu atau tentang penyebaran agama di setiap daerah Indonesia. Terus, apakah sejarah lokal pernah diajarkan di kelas Nabila? Kayak sejarah daerah gitu. Pernah. Terus, kalau biasanya sulit paham sejarah itu biasanya karena apa? Mungkin karena kalau dari buku itu, dari tata bahasanya itu agak berat dan bikin yang baca tuh kurang masuk. Jadi tata bahasanya ya. Terus, apa kesulitan terbesar Alifia saat ngerjain soal esai sejarah? Kesulitannya itu, misalnya materi yang disediakan tidak lengkap. Jadi soal yang di esai itu, apa jawabannya itu dari tidak ada di materi gitu. Terus, bagaimana cara guru membuat pelajaran sejarah jadi menyenangkan? Memahami apa metode pelajaran siswa-siswanya masing-masing, karena setiap siswa memiliki cara tangkap pelajaran yang berbeda. Terus, kenapa sih siswa itu sering kurang semangat belajar sejarah? Mungkin karena biasanya kalau pelajaran sejarah itu hanya teori ya. Mungkin ada yang belajarnya suka dari lihat langsung, misalnya pergi ke museum. Kalau dia cuma baca buku doang, mungkin dia bisa merasa suntuk atau bosan karena kesukaannya itu melihat langsung. Terus, bagaimana guru mengaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Mengambil sisi positif, karena masa lalu atau sejarah itu tidak akan lepas dari masa depan, dan pasti ada nilai-nilai yang bisa diambil dari sejarah untuk kehidupan masa depan. Terus, apakah guru Alifia ini sering pakai film atau media digital saat mengajar? Tidak sering, tapi ya pernah. Terus, pernahkah guru Alifia ini buat kuis sejarah di kelas? Iya, pernah. Menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Terus, apa Alifia ini pernah dengar cerita sejarah dari orang tua kakek nenek gitu, bikin tertarik lebih belajar sejarah gitu? Iya, karena apa ya, kayak kalau orang zaman dulu tuh pengalamannya tuh kayak menarik gitu loh. Yang terakhir, apa kendala yang Alifia alami saat belajar sejarah dan solusinya? Kendalanya kadang materi yang disediakan itu kurang cocok dengan saya. Solusinya mendalami, membaca, dan meresapi agar bisa tertarik lebih dalam lagi.